Hai semua, Assalamualaikum. Pantesan aja pas ada acara arisan atau acara keluarga, semuanya minta dibuatin kue yang satu ini. Kebayang gak sih? Empuk dari kuenya dan lembut dari pudingnya itu bikin ketagihan, apalagi dimakan pas dingin-dingin enak banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, pertama, lelehkan 100 gram coklat batang yang sudah dipotong-potong dan 100 ml minyak goreng. Lelehkan dengan cara ditim seperti ini ya, sambil terus diaduk-aduk supaya coklat batangnya lebih cepat mencair. Nah, kalau semuanya sudah mencair seperti ini, langsung aja diangkat dan kita sisihkan dulu. Ke dalam mangkuk masukkan 4 butir telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok TSP, ini bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet ya, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai kental, putih, dan berjejak. Nah, sampai seperti ini sudah kental, putih, dan berjejak. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 30 gram coklat bubuk. Untuk tepung terigu dan coklat bubuknya sebaiknya kita ayak terlebih dahulu ya supaya tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah itu ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah. Sebelum dinyalakan mixernya kita aduk-aduk dulu tepung dan coklat bubuknya seperti ini ya teman-teman. Supaya pas dinyalakan mixernya tepungnya tidak berhamburan. Nah, ini kita mixer sebentar aja, cukup asal tercampur rata aja menggunakan kecepatan rendah. Dan terakhir tinggal kita masukkan lelehan coklat batang dan minyak yang sudah kita tim tadi. Ini kita masukkan semuanya. Kemudian kita mixer lagi sebentar ya, mixer menggunakan kecepatan rendah, cukup asal tercampur rata aja. Nah, ini sudah tercampur rata ya, untuk mixernya tidak akan kita pakai lagi. Dan selanjutnya aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur. Sudah tercampur rata, barulah kita masukkan semua adonan ke dalam loyang yang sudah disediakan. Untuk loyangnya sudah dilapisi dengan kertas roti dan diolesi minyak tipis-tipis ya. Loyang yang aku gunakan ini ukurannya 20 cm x 20 cm x 7 cm ya teman-teman. Nah, semua adonan sudah dimasukkan. Jangan lupa kita hentak-hentakan loyangnya ya supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 25 menit menggunakan api kecil. Setelah dikukus selama 25 menit, cek menggunakan tusukan. Kalau tidak ada yang menempel di tusukannya, berarti sudah matang, tinggal diangkat dan ditunggu dingin. Nah, kalau udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Untuk kertas rotinya, kita lepaskan. Setelah itu, kita masukkan lagi kuenya ke loyangnya tadi. Tapi sebelumnya, loyangnya sudah dicuci bersih dulu ya, supaya tidak ada kue yang menempel di loyangnya. Nah, lanjut masukkan 6 lembar roti tawar ke dalam chopper. Lalu tambahkan 2 butir telur, 500 ml susu cair, dan 2 saset kental manis putih. Nah, kita haluskan dulu ya semua bahan ini. Sampai seperti ini ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu. Ke dalam panci, masukkan 150 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 saset agar-agar plain atau agar-agar yang bening. Lalu kita aduk dulu hingga tercampur rata. Setelah itu, tambahkan 500 ml air. Diaduk lagi sampai gulanya larut. Nah, kalau udah larut, masukkan semua bahan yang sudah kita blender tadi. Kalau misalkan teman-teman pakai chopper yang besar, tinggal dimasukkan aja ya semua bahannya. Jadi untuk bahan yang ada di panci bisa sekalian di chopper juga ya. Nah, udah ini tinggal kita pindahkan ke atas kompor, masak hingga benar-benar mendidih. Sambil terus diaduk-aduk ya, supaya tidak menggumpal dan tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, masak hingga mendidih dan meletup-letup seperti ini ya. Setelah itu kita angkat dan bagi dua adonannya. Nah, setelah dibagi dua, untuk yang satunya, tambahkan 3 sendok makan coklat bubuk yang dilarutkan dengan air panas. Setelah larut, masukkan semua ke dalam adonan.
Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah siap, langsung aja kita masukkan bergantian dengan adonan berwarna putihnya ke dalam loyang. Nah, ini aku masukkan sebanyak 1 centong sayur ya untuk masing-masing adonan pudingnya. Nah, sampai seperti ini adonan pudingnya udah habis ya teman-teman. Ini kita tunggu hingga set sampai dingin ya. Kalau udah dingin, baru kita masukin ke kulkas. Dan ini hasilnya setelah dimasukkan ke dalam kulkas ya. Kita keluarkan dari loyangnya. Ini gampang banget dikeluarkannya ya teman-teman. Dan ini udah aku balik lagi ya. Bisa dipotong-potong sesuai selera. Bisa dibagi 3 dulu. Setelah itu kita potong-potong kecil-kecil kayak gini ya. Untuk per potongnya bisa jadi 8 sampai 10 potong. Sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman untuk ketebalannya. Nah, udah ini siap untuk disajikan ya. Ini enak banget dimakan pas dingin-dingin ya teman-teman. Langsung aja kita coba ya. Ini rasanya enak banget. Perpaduan empuk dari kue dan lembut dari pudingnya bikin ketagihan ya. Apalagi dimakan dingin, dimasukin ke kulkas dulu. Ini enak banget. Pokoknya coba buat di rumah ya. Ini cara bikinnya juga simple dan mudah. Bisa kita sajikan pas ada acara arisan maupun acara keluarga ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.